Hai teman pemilih, di mana saja teman pemilih berada, khususnya teman pemilih yang berada di Kabupaten Ende. Hari ini kembali KPU Ende hadir dalam obrolan pemilu dan demokrasi melalui podcast KPU Ende. Dan hari ini KPU Ende menghadirkan sosok yang sangat spesial. Melalui podcast ini hadir bersama kita saat ini Bapak Firian Aziz, anggota KPU RI yang membidangi Divisi Data dan Informasi. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Sehat? Selamat pagi Mbak Ansi, selamat pagi teman pemilih di Ende, apa kabar? Sehat selalu? Baik Bapak, kami mau tanya nih, Bapak kan datang dari Jakarta kemarin dulu ya. Kira-kira apa perasaan Bapak ketika menginjakan kaki pertama di kota Ende? Kota kecil tetapi begitu besar artinya bagi Indonesia. Ya, kota Ende ini sangat spesial buat saya. Meskipun tadi malam kita tidak makan martabak spesial. Mengapa spesial? Tanpa ada Ende, Indonesia dan Pancasila belum tentu ada dan kita jadikan dasar negara seperti saat ini. Maka Ende menjadi bagian penting dari Indonesia yang tidak boleh dilupakan dan harus terus kita rawat. Jadi itu teman pemilih, Bapak kan anggota Divisi Data dan Informasi nih. Yeah. Kalau berbicara data, di kepala itu tuh pasti tersangkut dengan data pemilih, ya kan? Yeah. Dari pemilu ke pemilu, dari pemilu ke pemilu, data pemilih itu menjadi suatu hal yang sangat bermasalah, sangat krusial, sehingga diharapkan bahwa hal itu harus diperbaiki. Kira-kira apa yang harus KPU lakukan sehingga persepsi orang itu untuk persiapan pemilu 2024 nanti DPT tidak lagi bermasalah? Ya, dalam pemilu kita, Mbak Ansi, itu sejak dulu daftar pemilih memang ada masalahnya. Jadi di tahun 55 ada masalah. Kemudian sepanjang pemilu Orde Baru, pemilu yang manipulatif, DPT-nya termanipulasi. Banyak kasus yang terjadi kalau kita dengar cerita-cerita orang tua kita dulu. Ada pemilih yang mestinya tercatat tidak tercatat. Nah, ini secara sengaja dihilangkan. Kemudian ada pemilih nama-namanya dalam DPT ada tapi orangnya tidak ada. Ya, nah, itu di masa lalu dikenal dengan istilah ghost voter, pemilih hantu. Ada pemilih hantu, ada TPS hantu. Nah, praktek yang berlangsung beberapa kali pemilu di masa Orde Baru itu masih membekas kepada masyarakat kita. Salah satu hal yang diperbaiki secara serius dalam penyelenggaraan pemilu di Orde Reformasi yaitu memperbaiki daftar pemilih. KPU sejak tahun 2004 atau pemilu 2004 sampai sekarang serius dan menyadari daftar pemilih yang berkualitas itu sebagai syarat mutlak untuk hadirnya pemilu yang berintegritas. Jadi upaya perbaikan terus dilakukan. Misalnya 2004, untuk pemilu 2004 ada kegiatan yang namanya P4B, pendaftaran penduduk dan pemutahiran pemilih berkelanjutan. Ini berjalan. Kemudian 2009 ada Sitarli, sistem pendaftaran pemilih. 2014 ada Sidali, sistem informasi data pemilih, dan sampai sekarang kita lakukan perbaikan dan pengembangan. Dalam 2 pemilu terakhir di Indonesia ada hal baik yang berubah. Sebelum pemilu 2014 dan 2019, daftar pemilih ini belum pernah terhimpun se-Indonesia secara terpusat, Mbak Ansi. Baru sekarang. Kalau dulu saya penyelenggara pemilu dari 2004, itu DPT kita susun, kita tetapkan di tingkat kabupaten kota, memang menggunakan komputer, tapi belum direkap secara nasional. Data by name by address, hanya jumlahnya saja. Nah sekarang kita di Jakarta
ada satu tempat menyimpan seluruh daftar pemilih by name by address. Sekaligus juga ada upaya perbaikan secara terus-menerus. Maknanya adalah, Mbak Ansi, memang masih ada masalah dalam daftar pemilih kita, namun masalah itu bukan bersifat manipulatif. Masalah itu bersifat administratif dan sekarang sudah jauh berkurang kalau kita perhatikan sekarang. Begitu. Ya baik, jadi salah satu upaya yang KPU lakukan sekarang dengan dilakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Pak? Iya, itu amanah undang-undang. Ya. Jadi pembentuk undang-undang di Komisi 2 di Parlemen itu menilai untuk daftar pemilih yang semakin baik tidak bisa lagi dilakukan pemutakhiran hanya menjelang pemilu. Nah, bagaimana Jadi, proses pemutakhiran prosesnya? data ya Pak? Ya oke. Jadi pemutakhiran berkelanjutan itu sederhananya baik masa pemilu, ada tahapan pemilu, ada kegiatan pemilu maupun tidak, KPU terus-menerus melakukan pemutakhiran data pemilih. Ada dua hal yang kita ingin hilangkan dari pendekatan pemutakhiran berkelanjutan. Yang pertama, kecurigaan. Pendekatan yang sebelum berkelanjutan digunakan di Indonesia itu dikenal dengan istilah periodic list. Pendekatan periodic list ini di berbagai negara demokrasi di dunia itu selalu menghadirkan kecurigaan. Mengapa hadir kecurigaan? Daftar pemilih baru diketahui menjelang pemilu. Yang kedua, berpotensi ada manipulasi. Dan ini terjadi di beberapa negara. Jadi ada persoalan sistemik, bukan hanya persoalan kultural, bukan hanya persoalan ada itikat tidak baik. Jadi ini persoalan sistemik. Ini kelemahan dari periodic list. Maka pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 mengubah dari pendekatan periodic list menjadi pendekatan continuous list atau pemutakhiran berkelanjutan. Tadi Mbak Ansi nanya caranya bagaimana? Benar. Sederhananya adalah teman pemilih sekarang mau tahu daftar pemilih, mau lapor belum terdaftar, mau pindah ingin mengurus perubahan data pemilihnya, itu bisa setiap saat, setiap hari di masa kerja datang ke kantor KPU setempat. Begitu. Akan dilayani oleh petugas kita. Misalnya teman pemilih ada keluarganya, tetangganya meninggal, ingin membantu KPU melaporkan. Karena kan salah satu masalah daftar pemilih yang kerap kali muncul menjelang hari H, kok pemilih yang sudah meninggal masih ada sih? Nah, kita juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan. Kita punya paling tidak 3 pendekatan, bisa datang ke kantor, bisa melalui website. Sekarang tanggal 23 Februari yang lalu kita launching aplikasi mobile pemutakhiran berkelanjutan yang tujuannya adalah memutakhirkan data pemilih secara mandiri, secara partisipatif. Itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan dengan cepat, bisa dilakukan dari manapun kita berada selama ada sinyal. Nah, kalau di puncak Danau Kelimutu nggak bisa, karena sinyal nggak ada. Yang penting ada handphonenya Pak? Yang penting dan jangan lupa harus ada handphonenya. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih nama aplikasi dan cara penggunaannya Pak? Oke, aplikasi mobile ini ada di Play Store untuk berbasis Android. Nama aplikasinya Lindungi Hakmu. Aplikasi Lindungi Hakmu ini bisa di-download. Kemudian di situ ada 3 fitur utama. Yang pertama, melakukan pengecekan data diri, sudah terdaftar atau belum. Teman pemilih bisa memasukkan nama kota, nama daerah, dan NIK-nya. Nanti secara otomatis akan keluar kalau sudah terdaftar. Kalau misalnya setelah dimasukkan nama daerah dan NIK kemudian dinyatakan belum terdaftar, bisa lanjut kepada fitur mendaftar. Nah, di fitur mendaftar itu teman pemilih bisa memasukkan sejumlah variabel. Sejumlah elemen data diisi secara lengkap, diproses, nanti akan kami tindak lanjuti untuk dimasukkan dalam daftar pemilih. Kemudian setelah dicek, ternyata datanya loh kok salah, sudah berubah. Nah, teman pemilih itu bisa melakukan proses ubah data. Begitu pula misalnya, teman pemilih ada keluarganya yang meninggal misalnya, atau menjadi TNI Polri. Bisa melaporkan, dicek datanya ternyata sudah terdaftar, padahal sudah tidak memenuhi syarat. Mengapa tidak memenuhi syarat? Misalnya sudah meninggal, atau misalnya sudah masuk jadi anggota TNI Polri. Nah, itu bisa dengan
lapor, istilah kita lapor pemilih TMS atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian nantinya setelah di entry datanya, data pemilih tersebut akan kami hapus. Oke. Gitu. Nah, yang semacam ini dulu dilakukan hanya pada tahapan penyusunan daftar pemilih. Sekarang setiap saat, misalnya teman pemilih mau cek ini sekarang, silahkan download aplikasi mobile Lindungi Hakmu, kemudian cek data dirinya. Kalau sudah terdaftar, bantuin kita. Kan pasti punya akun medsos tuh. Screenshot, kemudian upload di akun medsosnya. Kita sama-sama bareng-bareng sosialisasikan ini. Tujuannya supaya nanti pemilu 2024 ada orang misalnya bilang, wah daftar pemilih ini bermasalah. Sudah tidak bermasalah. Karena setiap saat sama-sama kita bisa mutakhirkan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Sudah transparan ya Bapak ya? Sangat transparan. Ya, Bisa tahu berapa jumlah pemilih di ND, bisa tahu pemilih di tempat lain, begitu. Ya, itu tadi teman pemilih, kita sudah sama-sama mendengar. Kalau seandainya teman pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih, KPU sudah memberikan kemudahan dengan cara seperti yang digambarkan oleh Bapak Firian tadi. Mungkin yang terakhir Pak, kami ingin tahu, teman pemilih juga ingin tahu kesan Bapak selama di ND. Jadi sebelum kembali ke Jakarta, kami ingin tahu nih, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang ND. Ya, buat saya ke ND ini, selain melaksanakan tugas dari KPU, ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual kebangsaan. Saya datang ke rumah pengasingan Bung Karno, ke Pohon Sukun, kemudian ke Biara Santo Yosef. Itu bagian dari proses napak tilas ingin mengetahui bagaimana seorang anak bangsa yang bernama Bung Karno itu melakukan proses perjalanan spiritual kebangsaan yang pada gilirannya menghasilkan 5 mutiara yang indah yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Dan dengan semangat Pancasila, dalam konteks demokrasi elektoral, cara bernegara kita dipilih oleh Founding Fathers dengan demokrasi. Kita tegakkan demokrasi, kita bangun proses pemilu yang berintegritas, dan salah satu caranya adalah dengan membuat DPT yang berkualitas. Karena dengan DPT yang berkualitas, insya Allah pemilunya berintegritas. Iya. Apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti? Ya. Saya berharap pemilu 2024 bisa terlaksana dengan penuh rasa kasih sayang. Insya Allah KPU akan memudahkan proses yang kemarin rumit. Insya Allah KPU akan mensederhanakan proses yang kompleks untuk melayani teman pemilih sebaik mungkin. Contohnya, ini bukan sekedar kata-kata atau basa-basi. Kami sudah mulai dengan membuat aplikasi mobile pemutakhiran berkelanjutan. Yang dulu teman pemilih kadangkala tidak tahu sudah diproses belum datanya. Sekarang bisa cek setiap saat. Ini bagian dari proses untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu kita untuk pemilu serentak 2024 yang lebih baik lagi dan penuh kasih sayang. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast ND. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Jadi teman pemilih, sebelum kita akhiri podcast ini, kami ingin menghimbau kepada teman pemilih semua untuk segera mendownload aplikasi mobile Lindungi Hakmu di Play Store HP masing-masing, mendaftarkan diri teman pemilih, mengecek apakah teman pemilih sudah terdaftar atau belum, sehingga teman pemilih dapat memastikan bahwa teman pemilih bisa mengikuti pemilu 2024 nanti. Sekian dan terima kasih. DPT berkualitas, pemilu berintegritas.